perawatan
Iya kalau kita olah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening everybody. Good evening. Good evening. Miss. Good evening. How are you today? I'm fine. I'm fine. I'm fine. Thanks. Okay, thank you very much for joining this class today. Don't forget to write your name and your name ya. Jangan lupa untuk tuliskan nama dan name ya di kolom Zoom. Oke, nah jadi this is the last meeting ya, kita ketemu ya. Jadi mungkin kita bisa selesai lebih cepat karena ada materi yang kita double sekalian ya. Nah, karena juga materinya sedikit-sedikit, jadi sekalian aja untuk di 2 tenses. Nah, jadi setelah kemarin ya, setelah beberapa minggu kemarin kita sudah membahas tentang simple present tense ya, simple present tense. Terus kita juga sudah membahas tentang simple past tense. Setelah itu kita juga sudah membahas tentang simple present and past continuous. Kita sudah 4, terus kemarin juga kita sudah bahas tentang simple future. Jadi kita sudah di 5 tenses. Nah, pada hari ini ya kita akan discuss tentang 2 tenses yang terakhir. Tenses ini juga nggak begitu banyak ya. Jadi setidaknya sekilas saja akan kita bahas, tapi selebihnya kita akan bahas tenses lebih lagi ketika di bahasa Inggris 2. Nah, jadi nanti kita akan ke 2 tenses, habis itu saya akan berikan untuk tugas kita apa ya. Jadi penugasan ya mungkin bisa mulai untuk dikerjakan hari ini ya. Jadi mungkin yang lainnya belum ngasih tugas, tetapi untuk saya mungkin tugasnya yang paling duluan nggak apa-apa, kalian bisa selesaikan dulu. Mumpung juga belum ada tugas-tugas yang lain ya. Nah, nanti untuk tugas saya akan infokan ya, saya akan infokan setelah kuliah ini. Terus insya Allah saya juga akan share di grup Telegram ya. Nanti untuk pengumpulannya seperti apa, tugasnya seperti apa, nah nanti akan kita bahas di sini dan nanti akan saya infokan di grup Telegram. Nah, jadi minggu depan kita sudah nggak ada kuliah, kita sudah selesai ya. Untuk materi pun juga nanti akan saya share di grup Telegram ya. Jadi nanti di e-learning menyusul ya. Nanti selebihnya ya kita baik komunikasinya lewat Telegram aja, jadi biar cepat. Nah, terus nanti untuk ujian UASnya kita seperti apa? Nah, insya Allah juga saya akan infokan di grup Telegram ya. Misal ujian kita berapa soal katakanlah, terus yang keluar seperti apa. Nah, nanti akan saya infokan ya ketika nanti sudah jadwal kuliah dibagi ya, jadwal ujian dibagi, nanti saya akan infokan untuk UAS kita nanti seperti apa. Nanti kita tetap UAS dan modelnya masih online ya. Oke, kita akan langsung bahas di materi ini. Ya, jadi kita langsung ke 14-15 ya, 2 tenses. Oke, nah kita akan ke present dan past perfect tense. Jadi present dan past perfect tense. Nah, jadi mungkin ada yang pernah dengar ada tenses yang perfect. Nah, tenses itu seperti apa? Tenses yang perfect itu seperti apa? Mungkin pernah dengar tapi kita nggak pernah menggunakan. Bahwa tenses itu kalau memang di buku dia ada 16, ada 12 tenses. Tapi sebenarnya apakah 12 dan 16 itu akan selalu dipakai dalam keseharian misal? Nah, ya tidak. Sebenarnya ya 12 atau 16 itu sebenarnya dari cabang-cabangnya tenses induk. Misal present. Oh, present itu dia punya present continuous, dia punya present perfect, dia terus model past juga dia punya past tense, past continuous, dia juga punya past perfect, terus future juga sama, dia ada future continuous, dia ada future tense. Nah, sebenarnya juga 16 dan 12 tenses itu adalah cabang-cabang dari tenses yang present, past, dan future. Nah, jadi yang sering digunakan ya di dalam keseharian kita paling ya cuma 12 atau 7 atau 8 menurut saya itu sudah cukup banyak ya kalau kita gunakan dalam keseharian, baik di dalam tata tulis ataupun di lisannya atau di speaking. Nah, kita akan ke sini.
present perfect. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau present tense ya, simple present tense, kita sedikit flashback ya. Simple present tense itu menggunakan verb 1. Simple present tense verb 1. Simple past tense menggunakan verb 2. Nah, tenses yang ada continuous, dia menggunakan verb ing, mostly. Entah itu adalah present continuous, entah itu past continuous, atau future continuous. Jadi, tenses yang ada continuous, dia akan menggunakan verb ing. Terus, ya, selain itu apalagi? Nah, future. Future itu menggunakan verb 1 juga. Ya. Biasanya ditandai dengan kayak kemarin kita bahas ya, will plus verb 1. To be, going to plus verb 1. Nah, future ranahnya di verb 1. Kalau kita sudah masuk ke ranah tenses yang perfect, entah itu present atau past perfect, maka tenses yang digunakan adalah ya, verb yang digunakan adalah verb 3. Ya, tenses yang ada perfectnya itu digunakan verb 3, menggunakan verb 3. Nah, jadi verb 3 itu dipakainya pada saat ini. Jadi kita juga nggak salah dalam artian ketika kita menghafalkan ya yang bentuk reguler dan irregular, verb 1, 2, 3 itu juga nggak ada masalah karena ya verb 3 nanti dipakai untuk tenses yang ada perfect. Nah, selain itu verb 3 bisa juga digunakan untuk membentuk kalimat pasif. Misalnya kalau di dalam bahasa Indonesia itu makan nanti jadi dimakan, ditambah kata di selesai gitu ya. Nah, tetapi kalau di bahasa Inggris ya, untuk kita membentuk kalimat pasif itu nanti kita juga menggunakan verb 3. Nah, itu hanya sekilas saja. Nah, untuk kalimat yang pasif ya, kita akan bahas di bahasa Inggris 2 nanti ya. Kalau misal yang ampuh saya. Nah, present perfect itu apa? Nah, jadi tense ini digunakan untuk menyatakan aksi, kegiatan, situasi yang sebenarnya atau kegiatan ya, mungkin aksi yang sudah dilakukan di masa lalu. Jadi yang dia sudah dilakukan di masa lampau, tetapi sampai sekarang itu masih berlanjut, ya. Atau sekarang ini itu masih dilakukan. Jadi dia sudah dimulai sejak lampau ya, sejak past katakanlah. Biasanya tenses yang perfect itu dia lebih dekat dengan past tense biasanya. Jadi kayak yang lampau. Nah, biasanya dia punya kedekatan dengan sesuatu yang lampau, sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi ada satu kegiatan yang dia sebenarnya sudah dilakukan sejak masa lalu, sejak lampau, tetapi sampai sekarang ini itu masih berlanjut, masih berproses, atau mungkin masih dilakukan. Beda dengan past tense. Past tense itu sesuatu yang dilakukan di waktu lampau. Kaitannya sama sekarang yang nggak ada, cerita doang. Misal kemarin, misal ya, yesterday I went shopping. Kemarin aku pergi belanja. Apakah sekarang masih belanja? Ya enggak, aku tuh cuma cerita doang. Kalau kemarin itu aku belanja. Nah, modelnya past tense itu kan modelnya kayak retail kan, kayak menjelaskan apa yang telah aku lakukan. Kaitannya sama sekarang yang nggak ada, aku cuma cerita doang kok misal. Tetapi kalau present perfect itu ada kejadian yang sudah dilakukan ya di waktu yang lampau dan sekarang ini masih dilakukan, masih berlanjut. Nah, itu sedikit perbedaan. Nah, terus menggunakan verb 3 ya. Oke, saya akan tambahi. Menggunakan verb 3 dan biasanya memang dia lebih dekat dengan simple past tense ya, karena sesuatu yang lampau. Oke. Satu, fungsinya apa sih? Nah, fungsinya satu, bisa menyatakan suatu peristiwa, kejadian yang telah selesai, ya, dan telah terjadi ketika kalimat itu diucapkan. Ya, jadi ibarat kata kayak sama kayak retail ya, misal I have swept the floor misal. Nah, aku udah nyapu lantai. Ya udah, modelnya ya kayak retail gitu. Memang sekiranya secara makna kayak simple past tense ya, tetapi ini verb 3. Aku sudah selesai menyapu lantai. Nah, jadi udah selesai dilakukan. Nah, terus biasanya ya, biasanya tuh kalau di simple present perfect, terus ciri utamanya adalah menggunakan have atau has ya. Oke, saya tambahin di sini verb plus verb 3.
Nah, kalau untuk I, you, we sama they, dia menggunakan have. Kalau she, he, it, dia menggunakan has. Di sini artinya bukan artinya mempunyai atau memiliki, tidak. Tetapi ini adalah lebih ke kayak kata bantu. Ya, kayak kata bantu. Jadi kita nggak bisa mengartikan misal kayak katakanlah I have swept misal. Ya, aku memiliki nggak bisa. Tetapi ini biasanya jadi kesatuan yang artinya telah. Ya, aku telah menyapu lantai. Nah, cuman yang nomor 1 memang ini mungkin secara makna sekilas itu kan hampir sama ya dengan kayak simple past tense ya. Terus yang kedua, bisa menyatakan suatu kegiatan peristiwa yang terjadi di waktu yang lampau dan sekarang ini tuh masih berproses, masih berlanjut, masih ada kaitan dan hubungan. Misal ya, she has lived here since 1995 misal. Dia tinggal di sini sejak tahun 95. Nah, kalau kita lihat di sini biasanya untuk simple present perfect itu kata bantunya adalah ini, biasanya ya, seringnya ya. Nah, biasanya kalau kalian menemukan ya tenses yang katakanlah mungkin menggunakan kata bantu ini, kemungkinan bisa dia adalah simple present perfect. Nah, misal kalau kita lihat ya, untuk polanya itu kan have has plus verb 3 ya. Kalau dia subjeknya adalah I, we, they, maka dia menggunakan have. Kalau she, it menggunakan has ya. Misal she has lived here since 1995 misal. Dia tinggal di sini atau mungkin dia sudah tinggal di sini sejak tahun 95. Apakah sekarang masih tinggal? Masih. Dia udah tinggal di sini sejak tahun 95. Berarti sekarang ya dia masih tinggal. Berarti kan menunjukkan bahwa sejak tahun 95 dia itu sudah tinggal di sini katakanlah. Berarti kaitannya sama sekarang, berarti dia masih tinggal. Oh, berarti berapa lama dia tinggal? Nah, berarti kita bisa kayak mempertanyakan gitu ya. Berapa lama dia tinggal? Oh, sejak tahun 95. Oh, berarti sekarang masih di sini. Nah, they have worked there for 2 years. Mereka udah bekerja selama 2 tahun. Sudah berapa lama kerja? Aku udah bekerja selama 2 tahun. Berarti kalau secara mana? Sekarang apakah masih kerja? Masih kan? Nah, jadi esensi dari simple present perfect itu ada di biasanya lebih sering digunakan yang nomor 2 ya. Misal, ya, I have watch TV since an hour ago. Aku udah nonton TV sejak sejam yang lalu. Sejak sejam yang lalu aku tuh nonton TV. Berarti sekarang ya masih nonton TV ya. Berarti ya durasinya ya sudah sejak 1 jam yang lalu dia mulai dan sekarang ya berarti masih nonton TV. Nah, jadi secara makna memang masih terkait dengan masa lalu ya. Tetapi masa lalu yang sekarang ini ya, kejadian yang lampau tetapi sekarang ini masih berlanjut ya. Nah, bagaimana untuk rumusnya? Nah, oke. Seperti yang saya bilang ya, menggunakan kata bantu. Kata bantu di sini nggak bisa kita artikan mempunyai atau memiliki ya. Setiap tenses mostly memang punya kata bantu sendiri. Misal, kalau kita di simple present tense, kata bantunya apa misal? Oh, simple present tense itu kata bantunya adalah do dan does kan. Oh, kalau IUWD memakai do, kalau does yang memakai adalah she, he, it. Do atau does nggak bisa diartikan mengerjakan kan, tetapi dia fungsinya adalah kata bantu. Terus di simple past tense misal, simple past tense itu katakanlah kata bantunya apa? Oh, kata bantunya itu cuma satu yaitu did. Did itu entah itu subjeknya adalah IUWD atau she, he, it. Dia menggunakan did ya. Berarti did ini untuk all subject. Nah, terus kalau kita ketemu di present perfect ya. Present itu kan saat ini, perfect itu kayak sesuatu yang udah lampau gitu ya. Nah, kata bantunya ada 2, have dan has ya. Kalau IUWD dia menggunakan sorry nih ya, saya langsung revisi ya. Nah, kalau IUWD dia menggunakan have, kalau she, he, it dia menggunakan has. Ya, ini sudah paten. Nah, untuk pola rumus, kita tinggal subject plus have atau has plus verb 3.
Terus ini biasanya menggunakan kata apa ya? Konjungsi waktu ya, biasanya itu adalah for, itu selama, atau since itu sejak. Biasanya cuma dua ini yang cukup membedakan bahwa itu pasti adalah present perfect. Nah, untuk membentuk negatif, kita polanya tinggal subject, have plus has plus not plus verb 3. 3 tambah not setelah have atau has. Terus interrogatif, kita tinggal pola dibalik antara have atau has plus subject plus verb 3. Ya, misal Lisa has written a letter for an hour. Kenapa Lisa pakai has? Karena Lisa itu adalah sebagai she, kan? Maka dia pakai has. Lisa telah menulis sebuah surat selama 1 jam. Selama 1 jam dia itu nulis surat. Dia itu udah nulis sejak 1 jam yang lalu. Misalnya. Apakah sekarang masih nulis? Masih. Berarti berapa lama dia nulis? Sejak 1 jam yang lalu tuh dia nulis. Berarti kalau sampai sekarang, berarti ya belum selesai. Terus kira-kira selesai nulis kapan? Ya nggak tahu gitu loh. Jadi ya intinya bahwa ini kejadian yang udah dilakukan sejak ya di beberapa waktu yang lalu dan sekarang itu masih dilakukan, masih belum selesai. Waktu selesainya ya belum jelas misalnya. Nah, untuk membentuk negatif ya, kita tinggal tambah not aja, setelah has tambah not, terus yang belakang akan ngikutin ya. Lisa has not written a letter for an hour. Interrogatifnya, polanya tinggal dibalik antara has Lisa written a letter for an hour. Ya, jadi ya tinggal polanya kayak positif tapi dibalik saja. Jangan lupa nanti untuk interrogatif ya, interrogatif sentence ya, pola interrogatif itu harus ditanda tanya. Terus misal yang kedua, I have worked as teacher since 2015 misal. Aku udah bekerja sebagai guru sejak 2015 misal. Nah, apakah sekarang aku masih jadi guru? Ya masih, sejak sudah mengajar berapa lama misal, oh sejak tahun 2015 aku udah ngajar. Berarti sekarang ya masih ngajar. Kira-kira mau pensiun kapan? Ya nggak tahu, intinya bahwa aku tuh udah kerja sejak tahun 2015. Sekarang berarti masih bekerja, dia masih kerja jadi guru. Nah jadi kita kan juga harus apa ya, kalau misal kita bingung, Miss, di sini ya, kata ini kan dia verb 2 atau verb 3 ya. Ya udah, kalau kalian misal bingung kan kalau di reguler atau irregular kan ada yang verb 2 dan 3 sama kan. Apalagi kalau dia bentuknya reguler, kan antara verb 2 3 pasti akan selalu sama. Nah, berarti ya gimana Miss saya tahu itu adalah past tense atau dia adalah present perfect? Ya udah, kalian lihat kalau di situ ada have atau has sebagai kata bantu, berarti otomatis dia adalah present perfect. Tetapi kalau di sini have-nya hilang, cuma bilang I worked, ya subjek langsung verb itu ya, verb 2, maka dia pasti past tense. Nah, jadi seperti itu. Jadi kejadian yang sudah dilakukan ya, tetapi sekarang ini masih berlanjut, masih dilakukan. Nah, kita akan ke contoh. Misal, I have loved you since last year. Nah, misal ya, atau katakanlah, nah di sini tertulis, aku udah suka sama kamu sejak tahun lalu, katakanlah misal ya.
Nah, apakah sekarang katakanlah masih suka ataukah masih cinta? Ya masih. Pokoknya aku tuh udah menyukaimu tuh sejak dulu katakanlah misal, atau sejak beberapa waktu yang lalu misal. Apakah sekarang dia masih punya rasa, masih cinta? Ya masih. Jadi ya kayak sesuatu yang sebenarnya udah lampau ya. Dia sudah lampau katakanlah, tapi kaitan sama sekarang itu masih gitu ya, masih berlanjut, masih kayak dilakukan ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada kejadian yang sudah lampau, tetapi ya sekarang ini masih berlanjut. Nah, seperti itu. Terus bagaimana untuk membentuk negatif? Ya udah tinggal polanya tinggal ngikutin aja. Nah, interrogatifnya tinggal dibalik. Misal, I have waited for you for 2 hours. Aku tuh udah nunggu kamu selama 2 jam. Nah, apakah sekarang masih nunggu? Mungkin masih. Misal, kamu nunggu udah berapa lama sih? Misal, aku tuh nunggu kamu tuh udah 2 jam. Berarti posisinya kan dia juga masih nunggu. Ya, masih proses gitu ya. Jadi masih berlanjut. Proses menunggunya itu masih. Nah, jadi seperti itu. Terus untuk membentuk negatif ya udah tinggal tambah not aja ya. Oke, kata for itu bisa artinya adalah waited for itu dia jadi satu kesatuan ya. Nah, oke, jadi seperti ini. Jadi ada kejadian yang sudah dilakukan di waktu yang lampau dan sekarang masih berlanjut. Nah, oke, kita akan lanjutkan untuk ke ya simple past perfect ya. Sorry, saya langsung edit. Kita akan ke simple past perfect. Kalau tadi adalah present perfect. Present itu saat ini. Perfect itu cenderung lampau. Berarti kejadian yang telah terjadi di waktu yang lampau dan sekarang masih. Ya. Nah, itulah present perfect. Kalau di sini past perfect, kalau kita telaah perkata, past itu kan lampau, perfect itu juga lampau lah. Terus berarti ini gimana? Lampau dan lampau. Nah, maksudnya simple past perfect tense itu adalah kejadian yang sudah dilakukan di waktu yang lampau. Jadi ada misal katakanlah kemarin itu aku pergi ke rumah kamu misal. Itu udah lampau kan? Nah, kemarin tuh aku rumah kamu misal. Tapi ya pas misal kemarin aku tuh ke rumah kamu pas kamu sudah selesai makan. Nah, jadi ketika saya melakukan kejadian yang di waktu yang lampau, ya saya main katakanlah, ya kemarin saya main itu udah lampau. Tapi ketika kejadian yang lampau itu katakanlah ada kejadian yang baru atau sudah dilakukan. Jadi ketika misal kemarin aku datang ke rumah kamu, itu udah lampau ya kalau kita translate ke Indonesia. Kemarin aku tuh ke rumah kamu, pas kamu sudah selesai makan. Nah, jadi pas dia jadi ada kayak kejadian yang terjadi di waktu yang lampau. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada kejadian yang sudah selesai di waktu yang lampau. Itulah past perfect tense. Nah, biasanya memang tenses ini cukup dekat dengan past tense ya. Jadi memang dia punya kedekatan dengan past tense ya. Terus menggunakan verb 3 sama. Jadi juga sama-sama menggunakan verb 3. Nah, dekat dengan past tense. Nah, contohnya ini ya. Oke. Kalau tadi ada kata bantu, ya kata bantu yang digunakan adalah have atau has ya. Kalau untuk past perfect, kata bantu itu adalah menggunakan had untuk all subject. Entah itu I, you, we, they atau she, it, dia akan menggunakan had.
Nah, kalau secara makna tetap artinya juga telah atau sudah ya. Misal untuk polanya ya, untuk kalimatnya katakanlah ya, untuk positifnya biasanya ya tinggal sama kayak tadi. Kalau tadi subjek have has ya plus verb 3 misal ya. Terus ya, kalau ini adalah subjek had plus infinitive. Oke, jadi cukup beda ya. Jadi katakanlah tadi subjek have, has plus verb 3. Kalau di sini subjek had plus verb 3. Jadi lebih simpel ya. Nah, jadi cuma have atau has diganti had. Nah, untuk polanya ya ikutin aja ya. Subjek had verb 3, negatifnya subjek had not plus verb 3, interrogatifnya ya had plus subjek plus verb 3. My brother had written a poem. Saudaraku telah menulis surat misalnya. Nah, tapi biasanya memang dia bisa menunjukkan kayak sesuatu yang telah terjadi di waktu yang lampau ya. Ini fungsi yang pertama. Nah, cuman dia akan lebih terlihat ketika seperti ini. Nah, jadi fungsi yang kedua adalah bisa menunjukkan kejadian yang telah terjadi atau yang telah selesai dilakukan di waktu yang lampau. Nah, misal ini biasanya ada kata hubung ya, bukan penanda waktu ya. Oke lah, bisa dinamai penanda waktu, biasanya bisa digunakan apa ya, menggunakan kata before atau after misalnya. Nah, misal aku udah selesai mengerjakan tugas setelah aku nonton TV misal. Nah, jadi mungkin setelah dia setelah dia selesai, misal tanya, kemarin kamu ngapain aja? Oh, kemarin itu aku ngerjain tugas. Setelah itu aku nonton TV. Nah, itu juga bisa jadi kayak menunjukkan sesuatu yang lampau ya, di waktu yang lampau. Nah, biasanya penggunaannya itu kalau di kalimat kayak gini biasanya lebih jelas ya. Karena biasanya past perfect itu memang biasanya harus nempel dengan past tense biasanya ya. Kadang kalau dia berdiri sendiri itu kadang maknanya kayak kurang dapat gitu ya. Misal ini. Nah, I have visited your house yesterday when you have eaten noodle. Jadi aku tuh kemarin gitu ya ke rumah kamu tuh udah lampau. Terus ketika kamu udah selesai makan. Nah, jadi ibarat kata pas aku tuh main ke rumah kamu, aku melihat kamu pas udah selesai makan. Misal, oh posisi misal piringnya masih di depan. Jadi ada kejadian yang, nah berarti kalau di sini kita lihat, nah di sini itu adalah past perfect, di sini present. Karena biasanya memang harus nempel kayak gini ya. Misal, pas aku sudah selesai makan, kamu pergi ke rumahku kemarin. Itu kalau kita bolak-balik juga nggak apa-apa. Berarti ada kejadian yang telah terjadi, yang sudah selesai di waktu yang lampau. Nah, jadi modelnya seperti itu. Jadi, aku tuh kemarin ke rumah kamu, itu udah lampau. Pas aku ke rumah kamu, kamu itu pas selesai makan. Nah, jadi ya ada kejadian ya yang telah atau selesai dilakukan pada waktu yang lampau. Oh, aku main ke rumah kamu kemarin. Oh, kemarin itu misal aku ngapel kamu. Pas aku datang, misal pas aku ngapel kamunya udah selesai makan misal. Nah, jadi ada kejadian yang telah selesai terjadi di waktu yang lampau. Jadi biasanya memang ini cukup apa ya? Biasanya memang harus nempel ya. Past perfect sama past tense itu harus nempel. Kadang baru bisa ketemu gitu ya. Nah, atau misal katakanlah misal, I have visited your house last night when you have sleep, misal.
kemarin tuh aku rumah kamu, pas aku rumah kamu, kamunya udah tidur. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi ada kejadian yang sudah atau telah terjadi ya di waktu yang lampau. Kaitannya sama sekarang apa? Ya nggak ada, cerita doang kok. Beda kalau yang tadi. Yang tadi itu katakanlah masih ya, kejadian udah terjadi di waktu lampau dan sekarang masih. Tetapi kalau yang past perfect, dia sama-sama kayak past tense, ya udah berakhir gitu loh. Nggak ada kaitan sama sekarang. Ya pas aku tuh kemarin ke rumah kamu, ngapel misal katakanlah, kamunya udah tidur. Nah berarti kan kira-kira katakanlah, oh mungkin dia udah tidur duluan katakanlah ya. Terus baru ada yang main ke rumahnya. Jadi ya kayak modenya kayak lampau-lampau. Kaitannya sama sekarang ya cerita doang. Ya nggak ada kaitan sama hal yang sekarang. Itulah itulah past perfect ya. Jadi seperti itu. Oke, kita akan langsung ke penugasan. Sambil kita akan benahi sekalian di sini. Oke, nah. Jadi di sini tugas kita hanya 2. Kalian buatlah 1 karangan bahasa Inggris. Ya. Tentang nanti ada lembar apa ya, untuk lembar jawabnya saya akan berikan ya, insya Allah malam ini ya, insya Allah malam ini atau besok, tapi setidaknya waktu pengerjaan itu mungkin kita bisa lebih lama ya, mungkin target kita 2 minggu, tetapi mungkin bisa dikumpulkan sampai katakanlah bisa di awal Januari ya mungkin, atau mau UTS ya, intinya ya kita kemungkinan pengumpulan itu adalah akhir Desember atau mungkin bisa di awal-awal Januari ya. Nanti untuk lembar jawab akan menyusul ya. Nanti ada lembar jawab yang harus kalian, maksudnya karangan kalian tuliskan di situ ya. Nanti saya berikan untuk kayak atau logo institusi ya. Nama, name, nanti kalian tinggal isi nama, name, terus kelas, habis itu nanti saya kasih kolom gitu, nanti kalian bisa ketikkan jawaban di situ ya, nanti lembar jawab menyusul. Oke, nah jadi buatlah 1 karangan dalam bahasa Inggris tentang about myself, deskripsikan diri kalian ya. Saya benahi di sini ya, atau deskripsi diri sendiri. Nah terus otomatis tenses yang digunakan ya, nah adalah tenses yang simple present. Apa sih yang bisa kalian ceritakan, katakanlah ya, apa sih yang bisa kalian ceritakan tentang diri kalian ya, kayak misal katakanlah kayak kalian itu sedang introduction yourself, jadi ya seperti kayak kalian itu perkenalan diri ya. Ya kayak kalian pengen memperkenalkan diri misal, karena kita juga belum katakanlah mungkin sempat ketemu katakanlah ya, tapi ya kondisinya saya nggak bisa, misal cuma tahu apa seabsen, tapi saya nggak bisa tahu lebih tentang kalian. Jadi ceritakan tentang kalian ya, tetapi kalian bisa tuliskan. Jadi misal seperti kayak kalian itu introduction yourself, misal hello my name is siapa. Nah, kalian bisa ya tuliskan nama kalian, tempat tanggal lahir, misal usia, pendidikan kalian itu sekolah di mana, misal kalian orang mana, misal sekarang tinggal di mana, itu bisa kalian ceritakan. Ceritakan mungkin bisa hobi, favorit kalian, mungkin kalian itu punya kesenangan, misal punya hobinya apa, misal hobinya adalah membaca apa misal, atau mungkin kalian suka nonton film ya, misal kalian itu suka nonton film apa yang sering ditonton, misal kalau kalian tuh suka bernyanyi, mungkin jenis musik atau jenis lagu, atau mungkin penyanyi favoritnya siapa. Terus kalau misal ada yang suka baca buku, mungkin baca buku karangan siapa, buku apa yang sering dibaca misal. Nah jadi ya ceritakan all about you ya, jadi ceritakan tentang kalian ya, tetapi silakan dituliskan. Jadi sebanyak-banyak yang jelas itu saya paham, oh seperti apa. Terus kalian juga bisa ya, kalian bisa ceritakan tentang about your family ya, tentang keluarga kalian misalnya.
tentang keluarga kalian, misal kalian katakanlah ya anak keberapa misal, terus tentang sekilas tentang orang tua kalian misal, terus saudara misalnya. Nah, jadi misal saudara bisa kakak, adik misal. Nah, jadi ya nggak apa-apa. Jadi ceritakan juga tentang keluarga kalian, misal ya, katakanlah misal kalian anak berapa, punya saudara berapa misal, terus mungkin orang tua kerja di mana, misal bisa nama mereka, terus bisa juga ya intinya ya kalian bisa ceritakan tentang diri kalian dulu baru ke keluarga ya, jadi biar urut ya, misal ya paling tidak saya harus mendapatkan minim 2 paragraf ya. Oke. Minimal 2 paragraf. Paragraf 1 ya. Isinya tentang diri kalian. Oke, mencakup ini ya. Terus paragraf kedua tentang keluarga kalian. Nah, paling tidak ada 2 paragraf ya. Jadi misal paragraf 1 setidaknya ceritakan tentang kalian. Mungkin kalian kerja di mana, sebagai apa, udah berapa lama, boleh kalian ceritakan ya. Nah, paling enggak itu apakah 1 paragraf bisa, 2 paragraf bisa, terserah. Tapi yang jelas nanti kalau kalian sudah retail ya menceritakan tentang family, keluarga, paling enggak ya dia sudah paragraf sendiri. Jadi setidaknya ceritakan dulu tentang kalian ya, tentang kalian dulu secara umum, habis itu baru ke keluarga. Jadi setidaknya biar runtut ya, bukan misal halo namaku, misal hello my name is Tira misal ya. Terus kalian langsung ke aku punya keluarga besar misal ya, kalian langsung menyebutkan keluarga, habis itu kembali ke kalian, aku lahir di, itu kan kayaknya nggak runtut ya. Jadi ceritakan dulu tentang diri kalian sendiri dulu, baru nanti kalian bisa di paragraf selanjutnya kalian terangkan tentang keluarga kalian. Oke, bisa ya, tambahkan foto keluarga sebagai bukti. Jadi, nah, tapi setidaknya juga ada bukti. Misal, entah itu kalian bisa sertakan nanti di lembar jawab nanti kalian bisa masukkan foto itu mungkin di atas atau di samping atau di bawah teks ya, terserah, bebas ya. Nah, nanti akan kalian nanti bisa buka untuk lembar jawabnya sendiri. Foto bebas bisa diletakkan di atas, katakanlah di samping kiri kanan ataupun di bawah teks kalian ya, di bawah paragraf lah, bebas ya. Yang penting setidaknya ada bukti ya, ada bukti, katakanlah misal ada foto keluarga. Misalnya nggak punya foto keluarga yang lengkap ya, paling enggak ya ceritakan sesuai foto ya. Misal saya punya fotonya ayah dan ibu saya, oke nggak apa-apa ya. Yang jelas itu yang ada di foto yang diceritakan. Tapi kalau misal komplit semua ya nggak apa-apa ya. Jadi setidaknya saya tahu kalian itu memang benar-benar ngarang, bukan cukup pas dari Google. Aku nggak mau ngarang nih, aku tinggal searching aja Google, selesai. Dulu itu ada yang kasus misal tak suruh mengarang seperti ini, aneh gitu ya. Mungkin karena dia kopas ya, dia tulisannya itu nama mahasiswanya itu cewek, tapi yang dia kopas itu adalah perkenalan diri yang nama cowok. Ya saya kaget, lah ini kok nggak nyambung, oh berarti ini kopas. Nah jadi ya kita menghindari yang seperti itu ya, namanya plagiasi atau apa ya, atau kopas. Jadi setidaknya saya ada bukti, oh ada foto keluarga, jadi itu yang kalian ceritakan. Nah, kalau misal kalian ada foto kalian, orang tua kalian ya nggak apa-apa ya. Jadi setidaknya ketika nanti cerita tentang family, keluarga itu harus ada foto keluarga sebagai bukti. Jadi kalian nggak cuma ngarang, gitu ya, nggak cuma ngarang. Jadi ya udah ceritakan aja tentang diri kalian, tetapi lewat tulisan. Nah, apapun yang ada di kalian boleh. Atau misal kalian mau tambahkan ya, misal keluarga ini boleh ya tentang misal katakanlah adik atau kakak kalian itu misal usia berapa, sekolah di mana, boleh dicantumkan ya. Jadi ya bebas ya, boleh dijelaskan lebih ya, asalkan ya
bisa mendeskripsikan ya tentang anggota keluarga kalian ya. Jadi kalian juga bisa deskripsikan ya. Oke. Nah. Oke. Terus kalian misal ya, bisa juga tambahkan tentang mungkin karakter kalian seperti apa misal. Nggak apa-apa. Misal saya adalah orangnya yang bekerja keras. Misal saya adalah orangnya yang suka belajar, suka tantangan, nggak apa-apa. Jadi tell more about yourself. Jadi ya silakan ceritakan yang sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, terus nanti tenses yang digunakan adalah tenses simple present ya. Nggak mungkin nanti katakanlah ya past perfect gitu. Oke, mungkin bisa, tetapi secara umum memang nanti akan menggunakan simple present karena kan kalian itu kayak menceritakan tentang diri kalian yang menggambarkan misal. Nah, terus nanti diketik pada kertas A4. Nah, nanti ini akan mengikuti nanti lembar jam akan saya sediakan ya, waktu pengumpulan nanti adalah sesuai dengan GC. Deadline di GC. Oke, jadi, nah, saya akan ulangi bahwa buatlah satu karangan bahasa Inggris tentang deskripsi diri kalian. Karangan minimal 2 paragraf ya. Nah, nanti untuk perhatikan untuk penggunaan tensesnya, kalian boleh, kalau misal kalian masih ingat penggunaan yang simple present ya, kalian bisa menggunakan pola nominal dan verbal. Nah, itu. Terus, misal kalian juga bisa menggunakan pola kalimat positif, negatif, ya itu boleh juga. Nah, terus setidaknya dalam satu paragraf pertama setidaknya tentang diri kalian pribadi dulu ya. Dari pendidikan, pekerjaan, hobi, cita-cita, karakter, deskripsi diri katakanlah ya. Misal ciri-ciri fisik misal katakanlah itu boleh. Yang kedua, paragraf kedua itu adalah anggota keluarga yang dideskripsikan ya. Misal adik ya sesuai gambar aja yang kalian pilih ya. Misal foto keluarganya itu ya ada kalian, adik, kakak, ayah, ibu ya berarti otomatis yang kalian ceritakan yang selain kalian. Nah, jadi ya sesuai dengan foto keluarga yang ditampilkan. Terus untuk lembar jawab, lembar tulis nanti akan saya sediakan ya, insya Allah menyusul. Jadi ya kalian bisa coret-coret dulu atau buat draft dulu. Nah, monggo, yang penting saya terima dalam bahasa Inggris. Kalian mau buat bahasa Indonesia dulu, mau di bahasa Inggris kan, atau mau di Google kan, translate, terserah. Yang penting saya terima dalam bahasa Inggris. No kopas ya, jangan kopas dari internet. Nah, itu akan ketahuan ya. Jadi, saya ingin setiap tugas dari saya ingin bahwa ya kalian usaha sendiri. Kayak kemarin kalian ngeresum. Ya, ngeresum itu tiap orang pasti beda. Orang merangkum tiap mahasiswa pasti beda. Ngarang pun juga gitu ya. Jadi saya tidak suka. Nanti kalau saya temukan ada karangan yang sama, saya bisa nolkan untuk tugasnya. Jadi silahkan dibuat yang sendiri sesuai dengan diri kalian. Gak usah terus niru temen. Aku belum buat karangan tugasnya Mistira, aku niru punya temenmu beda. Karangan kalian beda. Tentang diri kalian pun juga beda ya. Jadi setidaknya ya kerjakan sendiri, tulis apa yang ada tentang diri kalian ya. Jadi ini nggak bisa kopas, nggak bisa nirun ya. Karena satu, ada foto keluarga yang disertakan. Setidaknya gambar kalian juga ada ya. Jadi bukan terus saya mau cari Google aja foto keluarga orang. Nah, ya jadi sertakan ya foto keluarga kalian ya. Nanti ini nggak perlu di print, kita nggak perlu nyetak. Jadi saya terima hanya softfile yang dikirim di GC. Nah, itu tugas pertama. Nah,
kalian bisa buat draft dalam bahasa Indonesia dulu, baru di bahasa Inggris kan boleh ya, boleh, silahkan, bebas. Nah, tugas 1 selesai, ini tugas kedua. Nah, tugas kedua ini, nah, oke, buatlah satu karangan bahasa Inggris tentang my holiday. Nah, oke. Otomatis kalau kita cerita liburan, kita liburan itu kan pasti retell story kan. Pasti nanti akan menggunakan simple past tense. Nggak mungkin nanti present dia akan ikut di karangan yang kalian ini, nggak mungkin. Jadi perhatikan untuk tenses ya. Untuk holiday, cerita yang sudah lampau, maka akan menggunakan past tense. Berarti verb berapa? Verb 2. Kalau tadi verb 1. Nah, jadi ketika kalian nanti menceritakan ya, piknik kalian, boleh yang kalian ceritakan itu liburan, piknik, atau kalian pergi kemana, main kemana, boleh ceritakan. Miss, ini dalam rangka atau katakanlah dalam waktu liburan, kapan bebas mau liburan, yang baru boleh, yang kemarin-kemarin, tahun kemarin, beberapa tahun lalu boleh bebas. Ya, oke, jadi bebas. Liburanmu itu bebas, liburan yang kapan waktunya ya, yang jelas intinya sudah berlalu. Terus nanti karangan menggunakan simple past tense ya. Terus panjang karangan ya. Saya minta minimal 2 paragraf. Ya. Jadi kalian bisa ceritakan ya. Ceritakan peristiwa dari ya, atau kegiatan lah ya, saya bilang kegiatan dari berangkat ya, dari berangkat, terus saat di lokasi atau mungkin di tempat ya, saya anggap aja ke tempat ya atau lokasi, terus sampai nanti kalian pulang intinya. Nah, kalau masalah kayak gini boleh sertakan jam, sertakan waktu kegiatan, ya misal hari atau jam, boleh. Katakanlah hari atau jam atau mungkin tanggal, bolehlah, terserah ya. Yang jelas kalian perginya kapan, misal katakanlah untuk lebih jelas ya, misal saya berangkat ke Jogja misal, atau mungkin saya pergi ke Jogja hari Minggu jam berapa, saya sampai di Jogja sekitar jam 10 pagi misal, boleh. Ya, boleh. Jadi intinya ceritakan dari awal kalian berangkat, nanti di lokasi kalian ngapain, habis itu nanti sampai kalian pulang, sampai di rumah itu sekitar jam berapa. Jadi intinya runtut ya. Jadi ada berangkatnya, ceritakan katakanlah kapannya, nanti kalian saat di lokasi kalian ngapain, habis itu nanti sampai di prepare pulang, sampai di rumah. Oke. Boleh kalian sertakan hari dan jam sebagai membantu ya, misal pulangnya berangkat pagi, nanti pulangnya mungkin sore misal ya, atau siang atau malam. Nah, jadi biar jelas. Oke. Sertakan foto liburan. Jadi ya, sertakan foto liburan yang ada gambar kalian. Misal kalian ke Jogja, kalau seorang main itu kan pasti selfie atau foto lah atau apalah ya. Sertakan foto seperti setidaknya ada foto yang kamu itu ada di situ. Jadi kalaupun Google ya, cuma Google kan orang tok. Yang jelas itu kamu harus jelas ada orangnya. Kalau kita liburan itu kan pasti foto-foto pasti kan. Jadi setidaknya buat bukti, berarti benar kalian ada foto, misal katakanlah foto kalian itu di Jogja misal, di pantai katakanlah, atau mungkin kalian foto di Malioboro. Yang kalian ceritakan ya sesuai dengan foto itu. Oh, foto kalian di Malioboro terus kalian ceritanya pantai, kan nggak nyambung ya. Jadi misal kalian fotonya di Malioboro ya, kalian bisa ceritakan ya, oh di Malioboro ngapain aja. Atau misal katakanlah dalam satu tempat ya, atau misal kalian ceritanya itu bertahap. Oh, misal Malioboro, misal pertama pantai Malioboro boleh, karena itu kan masih dalam satu kawasan tempat wisata, boleh ya. Jadi misal paragraf 1 kalian ke pantai dulu, habis itu berlanjut, kedua itu di Malioboro boleh ya. Jadi intinya ada gambar yang menunjukkan bahwa kalian itu memang real liburan, bukan sekedar hanya kopas dari atau ambil dari internet. Nah,
Nanti pun sama ya, nanti untuk lembar jawab akan menyusul ya. Lembar jawab menyusul. Oke. Terus deadline-nya adalah sesuai dengan yang diisi. Nanti ada 2 tugas ya. 2 tugas nanti terpisah saja, misal nanti lembarnya itu present dan past ya. Jadi saya mintanya itu untuk terpisah saja ya. Nanti saya akan sertakan 2 lembar jawab. Jadi ini adalah karangan untuk yang present, ini karangan yang past tense. Nah, jadi untuk yang tugas kali ini ceritakan tentang liburan kalian dimanapun. Mis, saya selama waktu ini saya orangnya nggak suka piknik misal, ya. Atau misal katakanlah saya pikniknya nggak pernah jauh-jauh, Miss. Nah, intinya bebas ya, tempat manapun boleh, nggak harus tempat yang jauh atau deket boleh. Miss, saya orangnya jarang piknik, saya terakhir piknik aja misal di alun-alun Boyolali foto sama sapi, Miss, sama beli cilok, ya nggak apa-apa, ceritakan. Jadi ya tidak harus tempatnya itu harus Bali, harus Jogja, harus luar kota ya. Nah, atau Malang atau apa nggak harus, yang jelas ya intinya ada yang kamu ceritakan, ada bukti foto, bebas kalian mau kemana aja, yang penting saya pengen tahu runtutan kamu cerita itu runtut ya, misal pergi kemana, aktivitas apa yang dilakukan itu jelas. Jadi saya cuma minta keruntutan cerita, runtut aja. Terus penggunaan tenses pun jelas. Yang namanya cerita piknik ya pasti nanti tensesnya adalah past tense, verb 2. Yang saya lihat di situ, satu keruntutan cerita, ya runtut ya, setidaknya ya menceritakan ini, selesaikan dulu baru ini gitu ya. Jadi nggak kayak lompat-lompat gitu. Terus yang kedua penggunaan tenses, simple past tense ya. Terus ada foto sebagai bukti. Fotonya itu misal fotonya nggak begitu jelas, misal atau jernih nggak apa-apa, tapi setidaknya ada bukti yang bisa ditampilkan. Ya. Misal gambarnya nggak begitu jelas, misal karena kameranya nggak begitu bagus, saya nggak peduli yang jelas, intinya ada foto. Saya nggak minta fotonya harus bagus apa enggak, yang penting tuh foto sama kegiatanmu nyambung. Intinya itu aja ya. Jadi tugas tadi dan tugas ini, ya. Intinya saya cuma minta bahwa penggunaan tenses itu benar. Oh, kalau memang cerita tentang mendeskripsikan ya present, kalau liburan piknik ya past tense, ya. Jadi verb 2 semua, nanti verb 1 semua. Misal, yang kedua keruntutan cerita, ya. Jadi runtut, nggak lompat-lompat ceritanya katakanlah ya. Jadi runtut misal dari awal dulu, nanti baru akhir. Nah, kalau tadi di deskripsi ceritakan dulu tentang diri kalian, baru nanti keluarga. Nah, jadi harus runtut. Terus ada foto sebagai pembuktian ya. Jadi ada yang kalian ceritakan lewat foto. Fotonya harus berapa, Miss? Sesuai kebutuhan. Boleh 1 atau 2. Misal kalian ke Jogja sampai ke beberapa tempat ya. Tempat 1, 2, 3, fotonya boleh 3, boleh. Asalkan ya ceritamu runtut sesuai foto gitu ya. Oh, misal foto pertama saya di pantai dulu, Miss, ke Jogja boleh. Paragraf 1 ceritakan di pantai. Paragraf kedua saya ke keraton, Miss, misal nggak apa-apa. Berarti paragraf 2 keraton. Foto ketiga Malioboro, Miss. Oh, berarti ya paragraf ketiga Malioboro. Nah, jadi ya sesuai dengan foto. Nanti diketik nanti tinggal kalian salin di lembar jawab ya. Deadline sesuai gizi. Insya Allah deadline-nya kemungkinan kita bisa di Januari ya, mungkin awal-awal Januari, jadi masih ada 3 minggu. Nah, mungkin yang saya belum ada liburan, saya nggak suka liburan, lah boleh kalian mau merencanakan liburan ya, tetapi untuk kondisi sekarang ini akhir tahun baru kemungkinan kan cukup dibatasi ya, jadi ya silahkan, nggak harus liburan yang terbaru, yang jelas itu intinya ya ada bukti foto yang ditampilkan dan diceritakan. Seperti itu. Mungkin ada yang bertanya. Oke. Nah, oke, di sini Miss kalau nggak punya foto keluarga gimana, Miss? Nah, misal ini hanya misal ya. Setidaknya
bisa juga nanti katakanlah mungkin ada yang di HP kalian itu ada foto keluarga yang kesimpan di HP, itu juga bisa dipakai atau tidak yang ada di frame. Biasanya kan kadang ada ya, misal foto keluarga katakanlah atau orang tua atau apa, itu kadang kan dipajang ya atau dibingkai, boleh itu difoto nanti sebagai bukti boleh ya. Jadi tidak harus file yang soft file ya, katakanlah tidak harus file yang tetapi misal ini modelnya dipajang misal ya, dipajang di tembok nggak apa-apa, itu difoto nggak apa-apa, fotonya foto yang lama banget tahun jadul misal nggak apa-apa. Jadi setidaknya ya ada yang ditampilkan ya. Itu pun kalau ada, harapannya memang kalau bisa dikasih ya kalau misal. Terus bagaimana kalau nggak punya laptop, bagaimana Miss? Nah jadi ya monggo setidaknya kan kalian mungkin punya ada grup sendiri, setidaknya ada grup WA atau grup Telegram per kelas. Barangkali ya, setidaknya kalian yang punya komputer atau laptop barangkali bisa dipinjamkan ke teman ya. Katakanlah buat ngetik doang, atau katakanlah gini, solusi dari saya, kalian ketik dulu di kertas. Itu paling aman. Kalian bisa ketik dulu tulis dulu di kertas. Nanti ketika pas kalian masuk kuliah, katakanlah ya, masuk kuliah kalian bisa pinjam dulu sebentar untuk ngetik, itu juga bisa. Jadi ya intinya saya dapat softfile ya, dan waktunya ini pengerjaannya kan kemungkinan kita bisa 3 minggu kan. Jadi ya monggo silahkan nanti kalian yang mengatur sendiri ya. Barangkali nanti teman ada yang mau bantu untuk meminjamkan ya silahkan ya, boleh pinjam teman ya. Oke, jadi saya sekaligus memberi izin, nggak apa-apa pinjam teman juga harus mengizinkan, jadi ya kita saling membantu. Nah, oke. Miss kalau tidak ada foto keluarga, nah, oke. Kalaupun ada, silahkan diberi, silahkan dikasih ya. Kalau ada, silahkan dikasih ya. Foto yang misal kalau ada dari bingkai ya nggak apa-apa, itu difoto aja. Kalaupun nggak punya, nggak apa-apa, misal ya di rumah iseng-iseng aja, ayo foto bareng-bareng nggak apa-apa, monggo terserah. Itu pun kalau masih bisa diusahakan silahkan ya. Tapi kalau misal benar-benar nggak bisa, katakanlah ya nggak dikasih nggak apa-apa ya. Kalau saya fleksibel, tapi kalau ada ya nggak apa-apa dikasih ya. Tapi kalau memang masih bisa barangkali masih bisa diusahakan ya, misal saudaranya di rumah, orang tuanya di rumah, barangkali iseng aja bisa diajak foto. Tapi kalau misal nggak memungkinkan ya udah nggak dikasih pun juga nggak apa-apa. Yang jelas 2 paragraf itu terpenuhi ya. 1 cerita tentang diri kalian, yang kedua ceritakan tentang keluarga kalian, seperti itu. Boleh kalau tinggal sama wali adalah orang tua asuh, boleh silakan. Yang jelas tuh ada yang kalian ceritakan ya, boleh. Misal saya cuma sama adik sama kakak saya, boleh monggo. Saya sama wali saya, katakanlah orang tua asuh saya, sama kakek atau nenek saya, boleh silahkan. Jadi setidaknya ketika misal kalian mencantumkan gambar, ada yang diceritakan gitu ya. Setidaknya ada yang diceritakan selain kalian ya. Jadi saya tahu keluarga kalian katakanlah ya, sekedar tahu saja gitu ya. Oke, jadi itu ya tugasnya 2 ya, 2 topik. 1 topik menceritakan tentang diri kalian ya, ceritakan tentang diri kalian, terus deskripsikan tentang diri kalian, tentang keluarga atau saudara kalian ya, dengan menggunakan simple present ya, mendeskripsikan. Terus yang kedua ceritakan tentang apa ya, liburan kalian ya. Jadi 2 topik ini ya. Jadi silahkan kerjakan sendiri sesuai dengan diri kalian. Nggak perlu nirun teman. Setidaknya. Miss, misal saya itu liburannya sama teman saya, Miss, katakanlah. Fotonya sama. Atau mungkin setidaknya foto yang digunakan sama, silahkan. Tetapi nanti dari cerita, urutan cerita pasti akan beda. Meskipun kalian itu
liburan sama teman katakanlah, pasti cara penulisan cerita itu akan beda. Itu pasti akan kelihatan kok. Saya tuh jangan dikira ya tugas itu nggak saya buka ya, saya buka. Jadi saya lihat kok ini paragrafnya sama. Nah itu biasanya saya ketahuan ya, tahu gitu ya. Jadi setidaknya ya pasti meskipun nanti lokasi liburannya sama, kamu bareng sama temen ya, ya itu pasti untuk urutan cerita pasti beda kok. Dari segi kalimat, dari segi apa pasti beda. Jadi ya insya Allah nggak usah khawatir dalam artian kok sama tempat wisatanya, tujuannya sama, apalagi kita perginya bareng-bareng misal berapa orang, pasti nanti untuk segi pengurutan cerita, segi karangan, tulisan, isi pasti berbeda. Meskipun ya intinya ya main ke Jogja kemana aja ya sama, cuma nanti urutan kalimat, penggunaan kalimat itu pasti akan berbeda ya. Jadi nggak usah khawatir. Mungkin ada lagi sebelum kita close. Barangkali ini bisa dicicil dulu. Kan tugas-tugas yang lain kan belum numpuk, mumpung belum numpuk, nggak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia dulu aja. Cerita pakai bahasa Indonesia dulu. Terus kalau saya pakai Google Translate boleh silahkan terserah. Yang jelas itu saya terima dalam bahasa Inggris ya. Oke, yang jelas saya terima dalam bahasa Inggris. Jadi kalian mau Indonesia dulu, terus bahasa Inggris kan boleh terserah. Mau pakai terjemahan monggo silahkan. Yang penting saya dapatnya di bahasa Inggrisnya. Ya. Oke. Orang-orang aja dulu pakai bahasa Indonesia, ceritakan dulu ya. Orang-orang itu susah loh. Orang-orang itu susah. Jadi ya setidaknya bisa mumpung barangkali longgar dikit-dikit, nyicil sebentar, besok nyicil lagi gitu ya. Jadi biar kalau nerjemahin kan gampang, yang ngarangnya yang Indonesia itu loh yang susah kan. Pasti kan kalian bahasa Indonesia dulu kan, baru bahasa Inggris. Nah, yang ngarangnya itu yang susah. Karena kan kalian menceritakan tentang diri kalian, apa yang kalian telah lakukan ya. Katakanlah apa yang sudah kalian lakukan selama liburan, menceritakan tentang diri kalian. Orang nulis itu nggak gampang ya. Jadi ya silakan bisa persiapkan. Apa ya, masukkan Google aja nggak ada 5 menit selesai kan. Ya, tapi itu ya yang nulisnya itu yang cukup lama, jadi ya silakan ya bisa dicicil mulai sekarang mumpung tugasnya belum banyak ya. Jadi saya nggak mau tahu, saya tipikal orang yang suka apa ya sesuai deadline ya. Jadi kelihatan misal deadline, misalnya mintanya deadline-nya katakanlah 3 minggu katakanlah ya, deadline-nya 3 minggu, misal katakanlah saya ngasih tanggal 1, deadline-nya misal harusnya tanggal 21 misal. Kalian mengumpulkan tanggal 22, itu nilainya agak beda sedikit dengan yang on time. Jadi saya tipikal orang yang cukup on time ya dalam tugas. Apalagi kalau kalian ngumpulin di GC nanti telat, itu akan kelihatan. Terlambat berapa hari itu kelihatan. Jadi ya silakan dikerjakan ya sesuai dengan deadline. Ya, deadline. Ini pertanyaannya bagus, Miss. Kalau belum berkeluarga, Miss, maksudnya itu gini. Saya oke, ini niatnya mau guyon. Oke, saya paham. Oke. Maksudnya itu ya bukan berkeluarga itu kamu dan pasanganmu, kamu dan keluargamu, maksudnya orang tuamu gitu loh maksudnya. Nah, ya ada lagi setelah kita sebelum kita close, jadi seputar itu ya, barangkali bisa dipahami ya untuk tugasnya. Jadi minim 2 paragraf. Ini 1 paragraf berapa kalimat? Sepatutnya. 1 paragraf itu umumnya berapa? Kan harus beberapa kalimat ya. Nah, jadi ya seumumnya. Bukan berarti 1 paragraf 2 kalimat toh ya nggak bisa. Tapi setidaknya ya ada terdiri dari beberapa paragraf. Terus kalian bisa kembali ke materi dalam artian bisa menggunakan kalimat positif, negatif boleh terserah. Jadi kalau kita ngarang kan nggak harus kalimatnya positif kan. Barangkali kalian mau pakai yang not itu juga nggak apa-apa, bebas. Terus barangkali juga apalagi ya, ingin menggunakan kayak kemarin kita bahas jenis nominal atau verbal boleh ya. Kalimat itu bisa nominal, bisa verbal boleh, bisa dicampur. Jadi ya itu yang akan saya lihat. Jadi kira-kira ada kalimat nominalnya nggak ya, verbalnya ada nggak ya, verbnya sesuai nggak ya, runtut nggak ya. Nah itu sih yang jadi penilaian utama seperti itu.
Coba ya. Saya masih simpan nggak ya? Kayak hasil karangan yang kakak tingkat kalian yang tahun kemarin. Jadi ada cerita, ada foto. Coba deh. Coba saya cek dulu kira-kira masih ke save nggak ya. Tapi ya intinya itu ya tugasnya. Barangkali ada yang ditanyakan. Kalau seperti ini bisa tanya ya. Nanti kalau untuk via Telegram nanti bingung. Mis harus berapa paragraf? Nah, padahal udah diterangin ya, udah dituliskan ya. Jadi Oke, misal ini ya, ini yang contoh satu. Ya, saya akan bukakan sekilas saja. Nah, oke, jadi yang kakak tingkat kalian seperti ini, ya. Tapi, nah, jadi di sini kayak modelnya kayak perkenalan ya, tapi ditulis ya, let me introduce myself, my name is, misal ini, you can call me. Nah, terus kalian kuliah di mana, misal katakanlah ya, terus lahir di mana, misal usia sekarang berapa, rumahnya di mana, misal ya. Terus ceritakan tentang misal kalian punya favorit warna apa, bolehlah ya. Yang intinya jadi favorit kalian. Mungkin kalian punya favorit warna, film favorit, buku favorit, aktor favorit, penyanyi favorit, terserah. Jadi ya kayak kalian menceritakan lah. Jadi ya seperti ini ya. Nanti, nah ada foto yang dipajang, ditampilkan. Nah jadi tidaknya juga menceritakan yang ada di foto ya. Nah, misal di sini kan, nah di sini terlihat kan for my younger sister. Nah, ini menceritakan tentang adiknya misal. Terus I also have a grandmother. Terus di sini juga ada nenek diceritakan. Nah, jadi ya seperti ini ya. Jadi sesuai dengan gambar. Kalau gambarnya keluarga saya banyak banget, Miss, besar, ya cukup diceritakan singkat-singkat saja. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ada yang diceritakan gitu ya. Nah, boleh gambar di atas, bawah, samping, terserah. Yang jelas, kalaupun bisa ada gambar yang ditampilkan seperti itu sih, gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Kalau untuk liburan ya berarti ya sama ya, nanti cerita dulu terus ada foto ya sebagai bukti. Nah, ya kurang lebih seperti itulah. Miss, kalau dari bahasa Indonesia langsung ditranslate ke bahasa Inggris, apakah mengurangi nilai? Lah kalau kamu nggak Google Translate ya kalau kamu pun apa ya, kan juga nggak mungkin kan kita mau ngarang langsung bahasa Inggris kan, pasti pakai Google Translate ya. Nggak masalah, kalian bisa gunakan itu.
ya. Tetapi yaitu dari kalimat bahasa Indonesianya kalian bisa benarkan. Karena ya Google Translate itu mentranslate apa yang tertulis loh ya. Dia belum bisa mengatur bahwa oh kalimat itu seperti ini baiknya. Nah, jadi ya perbaiki dulu satu untuk tulisan draft ya, naskah atau mungkin bahasa Indonesianya dulu dibagusin dulu, nanti bahasa Inggrisnya apa, nanti kelihatan kok. Saya pun tahu meskipun ini semua adalah Google Translate ya, tetapi saya paham dari runtutan cerita itu nanti akan beda kok. Cuma bahasanya Inggris, tetapi runtutan cerita itu nggak bisa apa ya dibohongi ya bahwa oh ini runtutannya bagus nih ceritanya, oh berarti anak ini ngarangnya bagus, itu kelihatan. Google Translate itu cuma membantu menerjemahkan bahasa Inggris, tetapi untuk runtutan peristiwa apa ya cerita itu kayak pas gitu ya, jadi kayak pembuatan kalimat paragraf itu pas enak dibaca itu kelihatan ya. Oke, apakah ada pengurangan nilai? Saya pikir tidak ada ya. Jadi yang saya nilai yaitu dari satu ya pasti dari tenses yang digunakan sesuai, verbnya sesuai, pilihan katanya pun juga luas gitu ya. Jadi kayak teks ya, apa ya kayak kalau kalimat bahasa Inggris atau paragraf itu ya luas ya, jadi nggak aneh gitu ya. Runtutan peristiwanya ada, verbnya sesuai, tensesnya sesuai. Terus ya intinya itu sih yang jadi poin pokok ya. Jadi boleh silakan bisa pakai Google Translate, tapi ya satu perbaiki dulu untuk penulisan ya di draftnya bahasa Indonesia. Nah seperti itu. Jadi ya itu aja diperbaiki, nanti nggak apa-apa mau pakai Google Translate nggak apa-apa, nggak masalah. Masa kalian mau mengartikan pakai kamu satu-satu perkatakan juga nggak mungkin kan? Jadi ya silakan bisa digunakan. Basah. Kan ya sama aja kamu pakai Google Translate, tapi kan kamu harus mau menerjemahkan kan tetap harus nulis dulu kan, sama kan. Itu cuma alat penerjemah kan, nggak membantu tulisan gitu loh maksudnya. Boleh silakan. Mungkin ada lagi sebelum kita close. Oke, jangan lupa ya minggu depan kita udah nggak ada kuliah ya. Mungkin ada yang kelupaan Miss kuliahnya apa gitu ya. Saya juga diingatkan Miss kuliahnya kan udah selesai. Ya misal kalau saya lupa kita kuliah nanti online gitu. Dulu sama ibu. Ayo tahu dah mas. Biar wah. Oke, ada lagi sebelum kita close bentar lagi. Ada lagi sebelum kita close. Udah ya itu ya.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi jangan lupa untuk tugasnya bisa dicicil dulu. Nanti sambil nunggu lembar jawab saya bagikan ya. Jadi silakan bisa dicicil dulu untuk ngarang di versi bahasa Indonesia dulu ya. Jadi buatlah yang runtut dulu dalam bahasa Indonesia ya dengan kalimat yang baik dan benar ya. Nanti baru kalian bisa translate-kan ya. Kalau masuk ke Google Translate kan otomatis kan harus ada yang kalian tulis dulu kan. Jadi ya itu ceritakan dulu yang tugas 1, ceritakan dulu tentang diri kalian. Jangan lupa kalau ada foto keluarga bisa disertakan dan diceritakan sesuai dengan foto seperti yang tadi kita lihat ya. Minim 2 paragraf, ya. Kalau tadi kan banyak banget ya paragraf ya. Karena itu naskah untuk vlog sebenarnya, tapi intinya juga sama. Nah, terus yang yang holiday pun juga sama. Jadi kalian bisa bongkar-bongkar misal foto lama, foto HP atau apa yang sekiranya liburan ya kalian masih ingat, ya udah kalian bisa ceritakan ya. Ceritakan dan jangan lupa setidaknya harus sesuai dengan foto ya. Misal foto di mana ya ceritanya tentang itu. Misal fotonya di Jogja, kalian salah menceritakan fotonya di Solo, kan nggak pas ya. Jadi setidaknya sesuai dengan gambar. Intinya sesuai dengan gambar. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Next week kita sudah tidak ada pertemuan ya. Untuk UAS kita nggak jauh-jauh dari tenses simple present tense sampai yang tadi kita di past perfect ya. Nah, kita tensesnya 7 itu dan UAS kita adalah mengubah kalimat ya, misal menjadi negatif, interrogatif atau mungkin sebaliknya ya. Jadi intinya ya kita cuma merubah kalimat positif, negatif sama interrogatif. Nah, soal kita seperti itu, ujian kita akan online ya. UAS kita akan online sesuai dengan jadwal. Pengerjaan waktunya ya modelnya fleksibel kayak yang kemarin-kemarin ya. Jadi tidak harus selalu 2 jam gitu enggak ya. Jadi saya akan fleksibelkan untuk waktunya ya. Tapi setidaknya yang bisa mengerjakan barangkali lebih cepat dan sesuai dengan waktu ya itu otomatis yang lebih baik ya, karena kalau Google Form nanti kalian data masuknya ke saya itu akan kebaca. Misal harusnya misal katakanlah kalau katakanlah kita jam 7 mulai, harusnya misal jam setengah 10 misal ya, ternyata kalian ada yang jam 11 baru ngirim, itu akan kebaca dari sistem, itu akan kebaca kalian ngupload itu jam berapa itu akan kebaca. Otomatis saya lebih suka yang on time ya, seperti itu. Oke, itu saja. Sekian, saya mohon maaf ya barangkali saya ada salah kata. Mohon maaf juga Mistilah selama UTS sampai ini nggak pernah tatap muka. Saya mohon maaf ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi ya dengan kondisi yang seperti ini, dengan kondisi kelas kita yang 70-80 mahasiswa, jujur saya juga kita juga sama-sama jaga ya. Jadi ya sama-sama menjaga diri gitu ya. Nah, seperti itu. Terus saya juga mohon maaf barangkali saya ada salah-salah kata. Yang minta offline, saya online kan, saya mohon maaf ya. Tolong sampaikan maaf saya kepada teman-teman. Barangkali saya suka galak ya, ataupun ada pesan-pesan yang belum sempat terbalas, saya juga mohon maaf ya. Terus barangkali kalau kalian punya salah, saya sudah maafin. Kalian nggak perlu minta maaf ya. Oke, begitu saja. Jangan lupa untuk absen ya. Insya Allah untuk absensi, insya Allah akan tetap saya bantu ya untuk absensi. Yang penting saya nggak bisa dinego itu adalah tugas UTS sama UAS. Untuk kehadiran partisipasi, insya Allah saya akan longgarkan ya. Terus bukan berarti yang ikut YouTube, nggak ikut Zoom, nggak di absen ya. Insya Allah untuk partisipasi tetap saya akan longgarkan. Ya intinya ya UTS, UAS dan UTS itu biasanya saya modelnya udah nggak bisa diutak-atik gitu ya. Kalau memang nggak ikut ya saya anulkan seperti itu ya. Jadi ya saya terbuka saja dari awal seperti ini. Oke, itu saja. Kalau barangkali kita next ya, kita ada kesempatan kita ketemu, barangkali bisa bertegur sapa seperti itu ya. Jadi ya barangkali saya nggak kenal satu-satu, setidaknya kalau panggil Miss itu insya Allah saya akan jawab gitu ya. Gitu aja. Sekiranya ada yang sesuatu yang bisa perlu ditanyakan seputar kuliah, tugas nanti bisa by grup Telegram. Jadi biar yang lainnya juga ikut baca. Gitu aja ya. Oke, see you next day. Ya. Jangan bilang selamat tinggal ya. Intinya ya, semoga kita diberikan umur panjang ya, kita bisa saling
menyapa ya, bertatap muka saling menyapa. Intinya juga silaturahmi ya, semoga nanti di bahasa Inggris 2 ketemu saya gitu ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep positive thinking, keep healthy. Semoga selalu sehat ya, selalu sehat, rezeki lancar sehingga nanti kuliah sama kerjaan juga sama-sama bisa lancar juga ya gitu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.